Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Anton di Jatingaleh ya, Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak Anton. Suara saya jelas, Mas ya? Jelas banget. Boleh dimulai ceritanya, Pak Anton. Iya, baik. Kejadian ini terjadi di tahun 2001. Untuk bulannya saya kok lupa itu. Kalau tidak salah bulan Mei atau Juni itu. Nah, itu kita berempat istilahnya jalan-jalan ya, Mas ya, ke Jogja, dan kita awalnya ke Prambanan karena Prambanan waktu itu tutup dan kondisi hujan, akhirnya kita putuskan ke tempat lain. Akhirnya kita putuskan ke Keraton Ratu Boko. Nah, itu kita sudah memasuki waktu menjelang asar itu, dan kondisinya waktu itu masih PPKM, Mas ya, masih ada COVID itu, jadi ada pembatasan untuk jumlah pengunjung. Nah, kebetulan waktu kita ke sana itu memang benar-benar sepi dan pengunjungnya hanya kami berempat saja. Nah, awalnya kita masuk di area itu nggak ada masalah ya, karena memang itu masih terang dan walaupun sedikit mendung, tapi suasana tidak ada bau-bau mistis, itu nggak ada. Dan ini juga kita juga posisinya enjoy gitu, nggak punya tujuan aneh-aneh. Nah, kemudian kita masuk ke area keraton itu. Boleh disebutkan, Mas ya? Boleh. Nah, ya, di area Keraton Ratu Boko itu kan ada gerbang itu, Mas ya, yang besar itu, yang di tengah itu yang gerbang utama besar, kemudian yang kanan kirinya ada gerbang kecil-kecil itu yang katanya itu tempat untuk masuk prajuritnya gitu katanya. Nah, ketika kita sudah masuki area Keraton Ratu Boko itu, kurang lebih berjarak 100 meteran lah dari gerbang. Nah, kita menemui seperti bekas pendopo itu ya, untuk menyambut tamu, konon katanya begitu. Nah, di situ saya mulai merasakan perasaan yang aneh. Nah, itu kan kita berempat, yang 2 orang ada di depan, kemudian orang yang ketiga di depan saya, dan saya yang paling belakang. Nah, itu jarak kita, yang orang depan itu kurang lebihnya 10 meter. Nah, orang yang ketiga itu di depan saya paling jaraknya 3 langkah lah. Nah, di situ saya nggak cerita ke teman-teman kalau saya merasakan perasaan yang aneh. Kemudian terus saya berjalan, saya mencoba melawan, ini paling saya halusinasi atau apa itu. Tiba-tiba saya sedih gitu. Nah, semakin rasa sedih itu saya lawan, dia semakin kuat sedihnya. Semakin saya lawan lagi, semakin kuat. Semakin saya lawan lagi, akhirnya saya nggak kuat dan saya nangis sejadi-jadinya. Nah, itu sempat membuat teman-teman saya juga kaget. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Nggak tahu, saya tiba-tiba sedih, pengen nangis. Terus saya ditenangkan, suruh istighfar, suruh baca-baca doa. Itu nggak lama saya nangis, itu paling ya sekitar 2 menit lah, itu saya terus berhenti. Oke, kita jalan lagi, dan perasaan sedih itu sudah hilang gitu saja. Nah, kemudian kita jalan lanjut sambil lihat-lihat lokasi-lokasi peninggalan-peninggalan. Itu kan banyak sekali tuh situs-situs ya, reruntuhan-reruntuhan. Kemudian kita sampailah di bagian belakang, itu juga ada lagi seperti ya hampir seperti pendopo juga, cuman enggak ada atapnya aja, jadi seperti panggung gitu lah, tapi dari batu. Itu ada 2 itu, Mas. Nah, kita masuk ke situ. Nah, teman saya yang 3 orang ini ada lagi di depan saya selalu di belakang. Nah, kemudian saya mencoba istilahnya menikmati suasana gitu.
Tapi entah kenapa ya sepintas sekitar 2 detik atau 3 detik saya seperti nggak tahu itu halusinasi atau apa, saya seperti ke zaman dulu gitu. Jadi saya melihat orang pakai pakaian kerajaan atau dayang-dayang itu hanya sekitar 2-3 detik itu terus kembali normal lagi. Saya paling saya halusinasi. Nah kemudian lanjut lagi jalan, saya nggak cerita. Kemudian kita di gerbang pintu belakang. Nah itu kita sudah di luar area benteng, tapi di luar itu ada reruntuhan juga yang tembok bagian dari benteng itu juga. Nah itu 3 teman saya turun ke bawah. Nah di situ pada lihat-lihat sekitar lah ya. Nah kemudian saya lagi-lagi tertinggal di atas, masih di atas. Nah itu tiba-tiba perasaan sedih itu datang lagi. Dan lagi-lagi saya lawan rasa sedih itu makin menjadi. Saya lawan lagi makin menjadi. Akhirnya saya nggak kuat lagi, nangis lagi. Nah itu kejadian lagi. Nah itu yang kedua itu nangisnya. Nah itu rekan-rekan saya juga lagi-lagi menenangkan. Kemudian salah satu teman saya sampai bilang, atau mungkin karena jenengan ada hubungannya dengan prajurit, jadi Mas Anton bisa merasakan seperti ini. Wah ya enggak tahu saya. Ini hubungan apa? Bukan. Saya kan kebetulan juga anggota TNI Mas ya. Enggak tahu ada hubungannya atau enggak, saya enggak tahu. Tapi teman saya bilang, wah mungkin karena Masnya prajurit, jadi di sini singgungan energi sama singgungan energi sama emosinya itu, suasana di sini tentang prajurit gitu. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa kok perasaan sedih itu sampai datang 2 kali kepada saya gitu, Mas. Pak, tapi kalau boleh di breakdown gitu, rasa sedih itu muncul dari apa ya Pak? Dari penggambaran apa, dari apa, atau udah Bapak pun nggak paham itu rasa apa atau gimana? Saya nggak tahu Mas ya. Jadi perasaan sedih yang saya rasakan itu seperti kita kehilangan seseorang yang kita cintai gitu loh. Seperti itu kurang lebihnya rasanya. Tapi ke-trigger dari apa tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, kayak misal melihat apa, kemudian Bapak berimajinasi sendiri, membangun cerita sendiri, itu bukan ya? Bukan. Oke. Mas Febri, saya masih bingung ini sampai sekarang kenapa kok itu terjadi gitu. Padahal biasanya kan kalau saya ke Borobudur atau ke Prambanan ya biasa-biasa aja. Cuman baru kali ini saya ke tempat bersejarah, ya istilahnya bekas keraton ya istilahnya, itu saya ke-trigger gitu Mas. Ya. Mas Feb, silakan Mas Feb. Sebenarnya ini sering terjadi ketika kita penelusuran ya. Ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Ya. Jadi yang dialami sama Bapak itu rasa yang dulu pernah ada di situ gitu, yang dulu pernah dialami oleh seseorang yang ada di situ gitu. Iya. Dan rasa tersebut kembali lagi dialami oleh Pak sama Bapak itu, Pak Anton. Ya, dialami lagi oleh sama Pak saya. Anton, gitu. Jadi apa ya, energi yang dulu pernah ada itu sekarang muncul lagi gitu. Dan itu tahun 2001 ya Pak? 2001 Mas. Udah lama banget tuh. Kenapa kok bisa sampai seperti itu deh? Iya. Terjadi sama Pak Anton gitu ya? Iya. Karena energi dari Pak Anton sendiri itu yang di antara 4 orang ini energi yang paling apa ya, yang paling klop, yang paling bisa untuk kayak ditempatin gitu ya Mas ya. Itu adalah energinya Pak Anton gitu. Jadi yang paling klop itu energi Pak Anton gitu.
Jadi ini bukan sosok ya? Iya, Bukan sosok, tetapi suatu energi yang tertinggal gitu. Jadi yang tapi kok dulunya ke pernah saya ada. ya Mas ya. Ya itu tadi Pak, energi kesedihan ini yang ada di situ gitu ya Pak ya. Energi kesedihan yang ada di situ sama energi di diri Bapak ini bisa menyatu, klop gitu loh Pak. Kasarannya klop gitu. Maaf, mau tanya itu kesedihannya maksudnya kalau yang di situ kesedihan dalam artian kesedihan penyiksaan atau kesedihan enggak kalau penyiksaan atau enggak. Bagaimana? Bukannya. Kalau kesedihan yang sempat Bapak rasakan itu ya. Iya. Itu bukan kesedihan karena kelaparan, bukan kesedihan karena disiksa atau perang gitu, enggak. Tetapi lebih ke apa ya? Kayak pribadi gitu loh Pak. Lebih asmara ke gitu lebih ke asmara gitu. Iya. Dan kalau yang saya tangkap ya, ini yang saya tangkap pribadi ya, pendapat saya pribadi gitu ya. Yang dulu pernah mengalami hal tersebut adalah salah satu anak dari raja di situ gitu. Ya. Itu kalau yang saya tangkap seperti itu gitu. Jadi salah satu anak dari raja di situ gitu. Jadi kesedihan yang saya rasakan itu Mas kan istri saya kan meninggal Mas ya di tahun 2012. Nah itu rasa itu seperti itu yang saya rasakan. Jadi sedihnya itu luar biasa itu. Iya, ya memang. Dan itu yang membuat saya nggak bisa menahan kesedihan. Akhirnya saya nangis. Nangis pun itu bukan saya sengaja. Jadi secara tiba-tiba begitu saja. Karena semakin saya lawan rasa sedih itu semakin kuat. Semakin saya lawan semakin kuat. Semakin saya lawan lagi akhirnya nggak kuat saya. Iya, ya memang seperti itu Pak. Iya. Kita melawan dengan cara apapun pasti kita jatuhnya ya tetap aja merasakan hal tersebut gitu. Memang nggak bisa dilawan itu. Oke. Tapi berarti udah terjawab ya Pak ya? Apa yang terjadi di tahun 2001 itu 2021. Oh 2021. Sorry, di Ratu Boko tuh 2021 atau 2001 maaf? 2021 Pak. Oh 2021. Iya. Tahun kemarin ya. Oke, cukup kali ya Mas? Iya. Tapi yang jelas ini sering terjadi sih Pak. Ini sering terjadi kalau kita lagi penelusuran juga. Kadang tiba-tiba ada muncul rasa sedih atau apa, tapi karena kita syuting dan kayak back to back, habis ini selesai pindah lagi lokasi, jadi kayak untuk bisa meresapi rasa itu pun tidak seperti apa yang Bapak rasakan. Tapi tadi kita tertarik dengan ceritanya karena oh ini tuh kayak kemarin di Goa Jepang juga ini yang kita rasain ya Mas Febri. Iya, gitu. Jadi dari pengalaman tersebut kita juga bisa merasakan gimana pada masa dulunya itu perjuangan mereka itu seperti apa, kita juga bisa merasakan gitu. Tapi kita nggak tahu untuk menjelaskan. Seperti itu. Oke. Akhirnya kita punya satu frekuensi yang tahu rasanya begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Anton ya. Selamat malam. Kita akhiri teleponnya. Selamat malam.